Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, selamat datang untuk yang subscribe maupun yang belum subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai UAS kelas 6 SD. Bagi yang belum nonton dari awal, silahkan dinonton dulu supaya nyambung dan supaya mengerti. Nah, kita masuk nomor 26, perhatikan data berikut. Nah, pertanyaannya, nilai tengah data di atas adalah, untuk menentukan nilai tengah atau median nih, kita harus urutkan dulu datanya. Ini kan enggak berurut. Nah, kalau kita urutkan, dia menjadi... Nah, setelah kita urutkan, langkah kedua, kita hitung jumlah datanya. Datanya genap atau ganjil. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sebanyak 10 data, berarti datanya genap. Nah, untuk data yang genap, itu kita harus mencari di data keberapa mediannya terletak. Ingat ya, ini untuk mencari di data keberapa, bukan berapa mediannya. Kalau kita udah ketemu di data keberapa, kita bisa cari berapa mediannya. Nah, untuk mencari posisinya itu, kita gunakan setengah dalam kurung n/2, kemudian ditambahkan dengan n/2 ditambah 1. N-nya ini apa? N-nya ini banyak datanya. Nah, banyak datanya tadi udah kita hitung ya. Banyaknya itu 10. Ya udah, kita tinggal masukkan 10 dibagi 2 ditambah dengan 10 dibagi 2 ditambah 1. Kalau kita selesaikan setengah itu 10 bagi 2 itu 5, kemudian ditambahkan dengan 10 bagi 2 itu 5, 5 tambah 1 6. Nah, 5 sama 6 ini ingat ya, udah dikatakan tadi di awal, ini bukan mediannya, tapi posisi mediannya. Berarti mediannya itu ada di data kelima sama data keenam. Kita cari di sini data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data kelima di sini angka 7. Berarti kita tukar ya, yang 5 ini jadi 7. Setengah ditukar jadi 7, kemudian ditambah dengan data keenam. Hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data keenam itu 8. Kita tulis 8. Baru kita kalikan setengah. 7 tambah 8 itu 15. Nah, 15 dikali setengah ya, atau dibagi 2, itu hasilnya adalah 7,5. Jawabannya adalah yang B. Nah, sebenarnya cara ini kita bisa pakai kalau datanya itu panjang. Misalnya jumlahnya 30, 40. Nah, kita pakai ini supaya mudah. Tapi nanti kalau misalnya datanya itu cuman 5 ya, misalnya cuman 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditanya tentukan mediannya. Ya udah jelas median itu 3 karena dia di tengah-tengah. Ke kanan sisa 2, ke kiri sisa 2. Nah, kalau misalnya nanti dia genap, itu misalnya ada 6, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ambil yang di tengah-tengah. Tengah-tengah ini berarti 3 sama 4. Di kiri sisa 2, di kanan sisa 2. 3 tambah 4 itu 7 dibagi 2. Nah, hasilnya 3,5. Ini untuk mediannya. Kuncinya itu dia pokoknya di sebelah kanan median itu jumlahnya sama dengan yang di sebelah kiri median. Oke, kita masuk lagi ke nomor 27. Berikut ini adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 6 SDN Juruk. Nah, itu bisa dilihat datanya ya. 18 orang sebagai petani, 28 orang wira swasta, 36 sebagai pegawai swasta, 18 sebagai PNS. Pertanyaannya, modus dari data di atas adalah, nah, untuk modus pasti udah tahu ya, modus itu yang paling sering muncul. Nah, di sini kan ada 18, 28, 36, 18. Nah, jadi kalau untuk yang paling sering muncul dalam data ini tentu yang paling besar. Berarti yang paling besar itu adalah pegawai swasta. Jawabannya ada di opsi yang C. Kemudian kita masuk lagi ke nomor 28. Berikut adalah data penjualan roti di sebuah warung selama 10 hari. Nah, kita tulis dulu ya datanya. Kemudian pertanyaannya, rata-rata penjualan roti setiap hari adalah, nah, di
part sebelumnya atau di bagian keempatnya itu kita banyak membahas mengenai rata-rata. Cara untuk mencari rata-rata itu kita jumlahkan dulu semua datanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, silakan ambil kalkulator adik-adik ya, bantu aku berhitung. Nah, kalau misalnya ini kita jumlahkan, maka hasilnya itu adalah 1290. Untuk jumlah dari total penjualan roti ini 1290. Kemudian langkah selanjutnya ini kita bagi dengan banyaknya data. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, itu di soalnya udah dibilang selama 10 hari. Berarti kita tinggal bagi dengan 10. Nah, kalau untuk bagi-bagi 10, apalagi ada nolnya, ini udah enak aja ya. Nolnya sama-sama dicoret. Jadi yang tersisa itu adalah 129. Jadi penjualan rata-rata selama 10 hari itu adalah 129 potong roti, ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 29 ya. Data hasil ulangan matematika di kelas 6 SDN 2 Sewon adalah sebagai berikut. Itu bisa lihat datanya, ada nilainya sama jumlah siswanya. Kemudian pertanyaannya, rata-rata hasil ulangan matematika di kelas 6 SDN Sewon adalah. Nah, untuk mencari rata-rata tentu kita harus menjumlahkan dulu berapa total datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan pertama ada yang nilainya 50. Untuk nilainya yang 50 itu ada 2 orang, berarti kita kali dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya, begitu juga untuk yang nilai 60. Yang nilai 60 ini kita jumlahkan dengan banyak siswanya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang nilai 70. Ini yang mendapatkan 70 ada 11 orang. Kita jumlahkan lagi dengan nilai 80, itu ada 8 orang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan yang nilai 90, itu ada 3 orang. Dan yang terakhir untuk yang nilai 100 ya, itu hanya ada 2 orang. Nah, semua data ini kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah banyaknya siswa. Kita hitung ya jumlah siswanya. Yang pertama 2 tambah 4 6 tambah 11 17 tambah 8 25 tambah 3 28 tambah 2 jumlahnya berarti 30 siswa. Nah, setelah itu kita hitung nih, 50 kali 2 itu 100, kemudian ditambah 60 dikali 4 itu 240, ditambah dengan 70 kali 11 770, ditambah 80 kali 8 640, ditambah 100 kali 2 itu 200. Nah, kemudian ini jangan lupa dibagi dengan banyaknya siswa, yaitu 30. Nah, yang di atas kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah berapa? Yuk, ambil kalkulatornya. Jumlahnya itu 2220. Kemudian dibagi dengan banyaknya siswa 30. Nah, ini kalau kita bagi berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah 74. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa ini adalah 74, ada di opsi yang C. Kemudian kita masuk ke nomor yang terakhir di bagian ini dan juga sekaligus nomor terakhir di ABC. Jadi habis ini kita masuk ke bagian esai untuk di bagian ke-7. Dalam sebuah ulangan matematika, 6 anak memiliki rata-rata 82. Nah, ini udah bisa kita bikin kalimat matematikanya. Katanya 6 anak memiliki rata-rata. Kalau 6 anak memiliki rata-rata, secara otomatis datanya itu nanti dibagi dengan 6. Nah, setelah dibagi 6, rata-ratanya dapat 82. Kemudian kita lanjutkan soalnya, jika dikurang 1 anak. Nah, kita stop dulu di sini. Berarti kita belum tahu ya berapa datanya atau jumlah dari data itu untuk 6 orang anak. Jadi ini X. Nah, ini bisa kita kerjakan dulu. Kalau kita kalikan ya, 6 dikali dengan 82, maka jawabannya adalah X sama dengan 492. Berarti total nilai untuk 6 orang anak itu adalah 492. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Jika dikurang 1 anak. Nah, kalau kita kurang 1 anak, secara otomatis jumlah anaknya berkurang jadi 5 ya. Karena dikurang 1, maka rata-ratanya menjadi 85. Rata-ratanya menjadi 85. Tadi kan awalnya total nilainya itu 492, kemudian dikurang dengan nilai 1 orang anak. 1 orang anak ini kita anggap aja Y misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cari nilai Y nya. 5 dikali 85 itu adalah berapa?
itu nilainya 425. Kemudian 492 dikurang dengan Y. Nah, Y-nya ini pindah ke kanan supaya jadi positif. Berarti Y-nya ini sama dengan 492. 425-nya pindah ke sini jadi negatif ya, 425. Nah, maka nilai Y-nya kita balik aja gini ya, tapi untuk tandanya tetap Y-nya sama dengan 67. Nah, kalau kita baca pertanyaannya, nilai anak yang dikurangi, berarti udah pas ya yang kita cari, yaitu nilai Y atau nilai anak yang tadi dikurangi satu orang. Nilai dia itu adalah 67, ada di opsi yang A. Nah, habis ini jangan langsung keluar, karena kamu bisa melihat video selanjutnya atau bagian ke-6 mengenai pembahasan esainya. Oleh sebab itu jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.